Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara, ketika kejahatan penduduk kota Sodom dan Gomora benar-benar mencapai puncaknya, Tuhan memutuskan untuk menghukum kota tersebut dengan hujan belerang dan api. Tetapi sebelum menghukum kota itu, Tuhan mengingat Lot dan keluarganya, sehingga Tuhan ingin menyelamatkan mereka dengan mengutus 2 orang malaikat Tuhan untuk membawa mereka keluar dari lembah Yordan itu dengan pesan penting: tidak boleh menoleh ke belakang dan tidak boleh berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Kejadian 19 ayat 17. Apa yang terjadi kemudian? Saat hujan belerang dan api turun menunggang balikan menghancurkan kota-kota di lembah Yordan itu, istri Lot menoleh ke belakang dan seketika itu juga ia menjadi tiang garam. Apa yang menimpa istri Lot ini menjadi suatu pelajaran berharga dan peringatan keras bagi kita, saudaraku. Tetap menoleh ke belakang sekalipun sudah diperingatkan, menunjukkan bahwa istri Lot tidak mau meninggalkan kenyamanan duniawi dan hatinya masih berpaut pada harta yang tertinggal di kota Sodom dan Gomora. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Harta kekayaan atau hal-hal duniawi cenderung menawan hati kita dan semakin menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Karena harta, kasih kita kepada Tuhan menjadi luntur, sehingga Tuhan tidak lagi menjadi yang terutama dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya tidak menjadi seperti istri Lot yang harus mengalami kebinasaan karena hatinya masih melekat kepada hal-hal duniawi. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Lukas 17 ayat 29, 32 dan 33. Saudaraku, apa yang istri Lot lakukan adalah bentuk ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Sebab ketaatan yang setengah-setengah sama artinya dengan ketidaktaatan, dan setiap ketidaktaatan selalu mendatangkan pendisiplinan dari Tuhan. Alkitab menegaskan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat yang kedua. Karena itu ingatlah saudaraku, mengasihi dunia dengan segala isinya justru akan menuntun kita kepada kebinasaan, dan sebaliknya melekat pada Tuhan, maka Dia adalah sumber anugerah dan berkat yang kita perlukan. Karena itu, milikilah hati yang taat pada Allah dengan mendengarkan firman Allah dan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami. Engkau mengajar kami saat ini dan juga menegur kami, memberi peringatan yang keras kepada kami bahwa hidup kami tidak dapat menoleh ke belakang lagi. Artinya kami tidak boleh hidup seperti sebelum kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam Tuhan. Kami justru harus hidup seperti apa yang Tuhan firmankan dan bukan mengikuti kata dunia dan tawaran-tawaran dunia. Hal-hal duniawi kami tidak boleh
mengasihinya lebih daripada mengasihi Tuhan. Dan karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, segala harta, kekayaan, dan apapun yang Tuhan anugerahkan ini adalah titipan dari Tuhan, supaya kami pelihara untuk mendukung setiap keberlangsungan kami selama berada dalam dunia. Tapi bukan kami mengasihi setiap perkara-perkara, setiap benda-benda yang Tuhan anugerahkan, percayakan kepada kami. Justru kami semakin tekun, semakin melekat kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu yang kami miliki. Karena itu Bapa di surga, ampuni kami Tuhan Yesus, sucikan hidup kami, dan biar hidup kami tidak mau untuk melakukan sedikit pun ketidaktaatan di dalam Tuhan. Kami tidak mau menjadi tiang garam di mana istri Lot mengalaminya karena ketidaktaatan. Tetapi biarlah kami memiliki hati dan telinga seorang murid, supaya kami mau belajar dan mau taat melakukan apa yang Guru Agung kami firmankan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap perkara-perkara doa yang kami dapat naikkan kepada Tuhan. Pokok doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang mengalami pergumulan, sakit penyakit, mereka yang dalam kesusahan, mereka yang dalam penderitaan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dari saat ini, dari tempat ini, Tuhan jamah, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan setiap kondisi yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan Tuhan. Mari Bapa di surga, Tuhan sendiri nyatakan kuasa-Mu. Setiap pribadi-pribadi yang hidupnya benar dan membuka hatinya dan mengangkat kedua tangan memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan, mari Tuhan, seperti janji Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap anak-anak-Mu, dan bahkan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa kami. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua pendengar Bread of Life Audio dalam kondisi apapun, penghiburan yang sejati dan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan melimpah bagi kami semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give